شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ibu bapak-bapak adik-adik pada jemaah rahmatullah. Kita ini ya hidup di dunia itu orang salah berkata saja, salah ucap saja itu jadi masalah. Kalau dalam bahasa Arab itu kurang titiknya saja, saya juga jadi masalah. Faqbilhu, terimalah utusan saya ini. Tapi karena titiknya keliru, faktulhu, bunuhlah. Nah, bisa begitu. Tulisannya sama, beda di harokatnya saja dan titiknya. Faqbilhu, kalau enggak ada titik komanya dibaca faktulhu. Jadi terimalah utusan saya ini, kurir saya ini, tapi dibaca faktulhu, bunuhlah. Jenengan dan saya ini di masyarakat bekerja di berbagai keahlian masing-masing. Salah berucap saja jadi masalah. Bisa juga kalau orang itu mau dinaikkan karirnya, tapi karena dia bersikap salah di dalam berucap, bisa enggak jadi. Bisa diturunkan, macam-macam lah itu ya di masyarakat. Kita kepada Allah juga begitu. Untuk meluruskan iman kita supaya tidak salah, maka jangan sampai kita itu salah ucap, salah ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah pernah dibahas kira-kira 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu, itu 2. Ya, salah ucap 2. Nah, ini tak lanjutkan yang ketiga nanti. Nanti ada lagi yang keempat. Salah ucap yang pertama, kalimat assalamu tapi disampaikan kepada Allah. Assalamu alallah. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia bebas, itu bisa ya semoga keselamatan untuk Allah. Salah di dalam berucap. Karena assalamu itu maknanya macam-macam. Bisa assalamu itu maknanya at-tahiyat, menghormatan. Kalau kita pas sedang duduk ada orang datang, orang itu menyampaikan salam. Atau saya tadi memulai dengan salam. Assalamu alaikum. Salam yang saya ucapkan ini untuk semuanya yang hadir. Anda semuanya ini, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Itu maknanya saya menghormati panjenengan semuanya. Mungkin di antara usianya ada yang lebih muda dari saya, tapi saya tetap menghormati dengan cara apa? Saya mohonkan keselamatan kepada Allah untuk semua yang hadir. Benar kalau itu. Assalamu alaikum. Tadi kita sholat. Di rakaat yang terakhir ya, bukan kunut nazilahnya ya. At-tahiyat, ada enggak kalimat begini? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Ada? Ada. Itu menghormati Nabi, menyatakan bahwa Nabi itu tidak ada salamatun minan naqs wal afat. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang. Kalau saya dan panjenengan mungkin banyak salahnya. Nabi itu kalau salah ditegur sama Allah. Sudah saya terangkan 2 bulan yang lalu itu. Agustus kalau tidak salah itu ya. Jadi ucapan saja itu ditoto. Tidak boleh
melanggar apa keyakinan kita kepada Allah. Satu, sudah saya pernah terangkan. Yang kedua, bulan September kemarin, orang itu kalau merasa ada dosa, saya, panjenengan, kita semuanya, itu adalah membersihkannya dengan istighfar kepada Allah. Itu pun bahasanya harus benar, tidak boleh salah. Nah, yang ditegur oleh Nabi, bahkan Nabi melarang, itu orang yang ngomongnya gini kepada Allah itu. Kalau pakai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, ya Allah, ampunilah saya jika Engkau menghendaki, berikan rahmat kepada saya jika Engkau menghendaki. Kalau pakai bahasa hadis, Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, tidak boleh. Kalau sudah istighfar minta ampun sama Allah, ya serius mas, jangan begitu bahasanya. Nabi yang melarang. Ucapan itu disampaikan kepada Allah salah. Salahnya di mana? Nah, satu, at-talib mustaghni anillah, orang itu tidak butuh. Kalau butuh bahasanya enggak begitu kepada Allah itu. Dia meyakini betul yang bisa mengampuni itu cuma Allah saja. Ini serius ya Allah, sungguh aku minta ampun, tidak ada yang memberikan ampunan kecuali Engkau. Tapi bahasanya kan ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Nabi tidak boleh. Ngomong begitu itu tidak boleh. Yang kedua, kelemahannya di samping orang itu tidak butuh, kelemahannya dia merasa dosanya itu banyak, besar sekali Pak. Sedangkan dosa itu kan tidak ada tanda-tandanya. Ayo, yang hadir ini termasuk saya, pernah salah dan pernah dosa Pak? Mohon dijawab dengan jujur supaya tidak ada dusta di antara kita. Saya ada Pak, dosa dan salah. Makanya saya ngaku dulu. Jenengan ada enggak kira-kira? Kelihatannya juga ada kelihatannya Pak ya. Maka bahasa seperti itu enggak boleh. Serius. Kalau orang banyak salah, banyak dosa, itu jangan punya pikiran bahwa nanti enggak merepotkan Allah. Itu enggak boleh. Allah itu enggak ada yang repot. Sebanyak dan seberat kesalahannya manusia, kalau istighfar yang sesungguhnya, maka orang itu akan diberi ampunan. Nah begitu ya. Itu sudah dibahas. Nah sekarang saya tambahi. Yang ketiga, nanti ada yang keempat Pak ya. Jangan sampai salah ucap kepada Allah. Saya beri contoh bahasa Indonesia saja dulu. Ini ada juragan, ini ada pembantu. Ini saya nanti menerjemahkan bahasa hadis. Terus ada orang lain ngomong sama pembantunya tadi, Mas, Mbak, siapkan hidangan makanan, siapkan air untuk mandi. Tapi pakai bahasa apa? Kalau terjemahnya, itu loh Gusti Pangeranmu. Nah, itu pakai bahasa Arab, Rabbaka. Lafal itu enggak, karena Rabbaka itu Allah. Tapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Gusti Pangeranmu. Saya ulangi, ini ada pembantu, ini ada jeragan, bos lah ya. Ada orang lain, Mas, Mbak, tolong itu loh, siapkan itu, hidangkan makanan dan siapkan air untuk mandi. Siapa? Gusti Pangeranmu. Lah Gusti Pangeranmu itu bahasa hadisnya Rabbaka. Oleh Nabi enggak boleh. Ya. Dalam hadis sahih dari Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari menulis dalam hadis nomor 5305, Imam Muslim menulis dalam hadis nomor 1500. Kata Rasulullah, la yakul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan, ini loh, at'im rabbaka,
siapkan hidangan makanan untuk Gusti Pangeranmu. Wa waddi rabbaka, dan siapkan air mandi atau wudu untuk Gusti Pangeranmu. Kalau robbaka tidak boleh, kata Nabi, falyakul sayyidi wa maulaya. Sayyid saja, jangan pakai kalimat robbaka, Gusti Pangeranmu itu tadi. Tapi sampean pakai kalimat apa? Sayyidaka, tuanmu. Nah, nanti saya terangkan, kalimat sayyid itu ada maknanya 3. Kalau robbaka tadi tidak boleh. Tapi kalau robbi, lain. Karena robbaka itu sudah konotasinya Allah, gitu loh. Coba saya tanya ini, jenengan baca lebih dari 40 kali sehari semalam. Surat apa itu yang jenengan baca lebih dari 40 kali sehari semalam? Kalau dijawab 17 kali berarti sampean sholat wajib tok. Kalau lebih dari 40 kali ada sholat sunnahnya enggak? Ada. Surat apa? Al-Fatihah. Kalau dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada Rabbil Alamin, Rabb. Yang tidak boleh Rabb digandeng dengan K. Tapi kalau Rabb digandeng dengan ya Rabbi, ini bahasa Arab, mohon maaf kalau tidak akrab dengan bahasa Arab. Kalimat Rabbi tidak selamanya maknanya Allah. Saya ulangi, kalimat Rabbi tidak selamanya maknanya itu Allah. Tapi kalau Rabbaka itu sudah konotasinya Allah. Maka tidak boleh pakai kalimat Rabbaka, Gusti Pangeranmu tadi. Nanti tak tunjukkan nanti Rabbi itu. Minta tolong adik-adik yang bawa HP-nya ada terjemahannya, ada Qur'annya. Tolong dilihat surat 12 ayat 23. Surat berapa tadi? 12 ayat 23. Surat Yusuf. Itu ada Rabbi, tapi kalimat Rabbi itu maknanya tidak Allah. Beda sama di Al-Fatihah tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena alam semuanya miliknya Allah, bukan miliknya manusia. Ya, tak selipkan dulu. Makanya kadang-kadang kalau ada, tak tanya Pak, hari libur ya, pas tanggal merah nggak ada pekerjaan, semua pas di rumah santai-santai nyeruput kopi ya, baca WA-WA-an, misalkan ada yang ngaji, ada yang siram-siram bunga. Tiba-tiba di pojok masjid sana itu ada begini Pak suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusnya gimana kira-kira? Oh di masjidnya jenengan tidak pernah ada begitu ya. Terusnya kira-kira innal, kan begitu kan? Tak tanya, innalillahi itu apa maksudnya? Sesungguhnya kita ini miliknya Allah. Loh Mas, jangan sadar kalau kita ini miliknya Allah ketika ada orang mati tok. Sampean saya segar bugar waras wiris ini loh, hakikatnya miliknya siapa? Loh. Jadi kalimat innalillah, sesungguhnya kita ini miliknya Allah, bukan semata-mata kaitannya dengan ketika ada orang meninggal, tapi boleh mengucapkan itu. Jenengan saya pas karirnya naik, jabatannya naik ya, rezekinya naik. Terus ada orang, enak Pak sampean punya. Oh, enggak boleh berbangga-bangga, sesungguhnya kita ini miliknya Allah. Betul Pak ya? Loh, gitu loh maksudnya. Dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah. Saya balik Rabbaka tadi. Rabbaka itu sudah konotasinya Allah, maka Nabi melarang. Tapi kalau Rabbi Pak Ustaz, kalau Rabbi itu kita ketemukan di Quran surat 12 ayat 23. Rabbi itu maknanya tidak selamanya siapa tadi? Allah. Ada terjemahannya? Kalau tidak ada saya saja yang menerjemahkan. Pakai mic enggak apa-apa, kalau enggak ya saya saja.
Ayatnya warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak qala ma'adzallah innahu rabbi. Nah, di situ ada Rabbi. Rabbi itu bukan Allah di situ. Kalau Rabbul Alamin iya, kalau Rabbaka iya. Coba kita dengarkan terjemahnya dalam bahasa Indonesianya surah 12 ayat 23. Ya. Monggo. Dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Ya. Dan dia menutup pintu-pintu. Sebentar Pak, jangan kesusu. Saya enggak kesusu kemana-mana ya. Ya. Lalu bentar, perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya. Yusuf siapa ini? Nabi Yusuf. Dan perempuan yang Nabi Yusuf itu tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, menggoda dia. Wis ceritanya panjang Pak, tapi saya enggak cerita itu. Nabi Yusuf itu mulai kecil diopeni di istana kerajaan kan. Dasar anaknya mulus, ganteng, gagah, begitu bersih. Maka perempuan yang ada di rumah itu menggoda Yusuf. Apa yang dilakukan? Monggo. Dan dia menutup pintu-pintu lalu menutup pintu-pintu, pintunya rumahnya ditutup semuanya. Kenapa kan ditutup Pak? Jangan ditiru Pak ya. Supaya Yusuf tidak kabur, tidak keluar, tutup pintu, kunci-kunci semuanya. Wa ghallaqatil abwab. Ketika sudah pintunya ditutup semuanya, apa kata-katanya perempuan itu? Lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Nah, enggak ada orang Pak. Iya jenengan yang sudah seusia saya ini sudah sepuh itu enggak mikir begitu Pak. Kira-kira 40-50 tahun yang lalu masih ada begitunya Pak. Greng gitu maksudnya itu. Ada, ini udah 60, 70 itu. Tolet-tolet tok Pak ya. Ya. Ini Nabi Yusuf pernah digoda perempuan. Pintu-pintu rumah itu rumahnya sendiri, tutup semuanya. Waqalat, kemudian perempuan tadi menggoda mengatakan, "Hai talak, marilah mendekat." Mas, nah kira-kira begitu. Itu kalau imannya kuat, diladeni apa enggak Pak? Imannya kuat kok jenengan itu loh, diladeni enggak? Diladeni? Ya enggak. Wah enggak ada orang nih Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan putra putrinya panjenengan anak saya dikuatkan imannya sama Allah Subhanahu wa taala Pak. Ya, betul Pak. Dunianya sudah begini Pak ya. Masya Allah. Ini pentingnya orang ngaji itu diingatkan. Dari sini kemudian kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak cucu kita Engkau selamatkan dari kejahatan seksualitas. Iya Pak, ini dunianya kayak begini sekarang. Kita enggak boleh bohong. Lalu perempuan tadi mengatakan, "Hai talak, marilah ke sini, marilah kemari, mendekat." Jawabannya Nabi Yusuf apa? Yusuf berkata, "Nggih, aku berlindung kepada Allah." Ma'adzallah, na'udzubillah min dzalik. Jenengan dan saya kalau dengar berita-berita yang tidak baik, itu isti'adzah. Na'udzubillah min dzalik. Wal iyadzubillah. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah. Misalkan ada orang cerita, itu loh tetangganya sampai temannya sampai gini-gini na'udzubillah misalnya begitu. Tapi kalau tidak diperlukan ya jangan cerita kejelekan orang. Tapi andai kata na'udzubillah itu ya. Nah, itu. Nabi Yusuf langsung ma'adzallah, aku berlindung diri kepada Allah. Minta perlindungan dari godaanmu itu tadi, misalnya begitu. Terus sesungguhnya Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Tuanku itu suamimu. Tapi bahasa Arabnya Rabbi. Saya ulangi mulai dari awal. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih. Perempuan yang Yusuf itu berada di rumah itu menggoda Yusuf. Wa ghallaqatil abwab, semua pintu-pintu sudah ditutup. Kemudian waqalat,
lalu perempuan tadi mengatakan, "Hai talak, mari mendekat, Mas." Nabi Yusuf imannya seperti panjenengan, seperti kita, jawabannya ma'adzallah, aku berlindung diri kepada Allah. Innahu Rabbi. Nah, Rabbi tadi ya. Sesungguhnya tuanku. Nah, tuanku itu suamimu itu tadi. Kenapa suamimu, tuanku? Aksana mathwai. Apa kata Nabi Yusuf dalam ayat itu? Sesungguhnya, diulangi lagi, sesungguhnya tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, wong suamimu itu loh memelihara aku mulai dari kecil sampai aku dewasa besar kayak begini, sayang sama saya. Kamu kok menggoda saya? Kan begitu. Teganya kan begitu Pak ya. Teganya sekali aja Pak ya. Itu di situ ditolak sama Nabi Yusuf, diingatkan, suamimu itu loh, tuanku memelihara aku mulai dari kecil sampai aku dewasa. Kok kamu mengajak saya berselingkuh? Nah, innahu la yuflihudz zalimun. Ya, sesungguhnya tidak beruntung orang yang apa? Zalim. Disebut zalim karena orang itu apa? Menyimpang dari nilai agama, itu zalim Pak. Yang dizalimi bukan orang lain, dirinya sendiri. Tak kasih contoh, orang punya duit banyak lalu dipakai maksiat, itu menzalimi siapa? Dirinya sendiri. Orang punya sehat dipakai tidak baik, berarti itu menghancurkan dirinya sendiri. Punya duit dipakai apa? Judi. Boleh enggak judi itu Pak? Karena judi itu apa? Meracuni kehidupan. Nah, enggak boleh. Berarti menzalimi diri sendiri. Jadi Nabi tadi yang melarang tidak boleh mengucapkan Rabbaka, Gusti pengiranmu, tapi disuruh mengatakan Sayyid. Kalau Sayyid apa? Boleh. Sayyid itu ada maknanya 3. Nah, ini saya tambah itu. Ya. Wasayyid yutlaku ala ma'anin. Sayyid itu maknanya ada macam-macam. Sayyid. 1, sayyid itu maknanya al-malik, penguasa. Yang kedua maknanya zauj, suami. Coba, sayyid maknanya suami, baru kita tahu hari ini. Atau sayyid maknanya syariful muta', orang yang punya kedudukan tinggi. Sayyid. Bahasa kita itu disebut tuan, sayyid. Nah, begitu. 1, sayyid itu maknanya penguasa. Itu kita ambil dari mana? Ada hadis yang menyebutkan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini, kata Nabi, sayyidnya, tuannya anak Adam besok pada hari kiamat. Kok tidak Nabi Adam, orang yang pertama? Kok tidak Nabi Nuh, Rasul yang pertama di dunia? Kok tidak Nabi Ibrahim yang Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Kok tidak Nabi Musa, yang Nabi Musa punya riwayat yang sangat spektakuler melawan adigungnya Fir'aun? Kok tidak Nabi Isa yang mukjizatnya tidak punya bapak, ya? Tapi Nabi Muhammad, nabi yang saya sebutkan tadi itu merasa dia punya khilaf kepada Allah, Pak. Sehingga pada hari kiamat tidak berkenan, tidak mau menghadap Allah. Ayo Pak, saya tanya, pasti jenengan bisa jawab. Nabi Adam kesalahannya apa kok pada hari kiamat tidak berani, malu menghadap Allah? Jawabannya? Memakan buah ulti. Benar. 2, Nabi Nuh kok malu tidak mau menghadap Allah? Kenapa? Kesalahannya apa? Anaknya. Tapi anaknya gimana? Jangan salah Pak ya. Tak kasih opsi. Apakah A, anaknya kafir, mati ditenggelamkan Allah, ataukah B, anaknya mati dalam keadaan kafir, naudzubillah min dzalik, tapi masih diakui sebagai keluarga? A apa B? Halo? Saya ulangi. Apa tadi itu Pak ya?
Nabi Nuh, kesalahannya apakah anaknya mati dalam kekafiran? Mohon maaf bahasanya itu tidak bisa mendidik anaknya. Atau B, anaknya mati dalam kafir tapi masih diakui sebagai keluarga. Ayo yang mana? B. Saya saja yang jawab Pak kalau gitu. Ini Pak, Islam itu begitu. Naudzubillah min dzalik. Misalkan ada orang punya anak 13. Jangan 13, 14 saja 14. Orang sekarang kan tidak ada Pak ya. Ada anaknya yang kafir keluar dari Islam. Saya tanya, dapat warisan enggak kalau bapaknya meninggal? Enggak. Karena bukan keluarga. Tapi diberi boleh. Ya, diberi. Bukan warisan. Kalau di akidah, naudzubillah min dzalik, kalau sudah keluar tidak boleh diakui sebagai keluarga. Wes, ini ceritanya panjang Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak mau menyuruh Nabi Ibrahim. Ayo, Nabi Ibrahim kok tidak mau menghadap Allah? Apa kesalahannya? Nabi Ibrahim. Bukan bapaknya Pak. Rojonya kan suka menyembah berhala toh. Terus sekali tempo Nabi Ibrahim menyelinap masuk di situ. Berhalanya diapakan? Ditutui semuanya sana, hancur, babai, Tuhannya hancur kabeh. Apakah palunya ini dibuang ke sungai untuk menghilangkan jejak? Apakah dikalungkan kepada berhala yang paling besar? Dikalungkan. Ketika ditanya oleh rajanya, "Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Ibrahim, siapa yang berbuat ini semuanya? Enggak ngaku. Yang dituding siapa? Qalat bal fa'alahum qala bal fa'alatum kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ini mungkin Pak yang paling besar ini barangkali yang nuduhi bukan saya. Goro enggak? Goro. Padahal niatnya itu wong gini kok disembah itu. Nabi Adam punya salah, malu menghadap Allah. Nabi Nuh tadi punya salah ngomong. Nabi Ibrahim salah, goro tadi, malu. Nabi Musa, apa Pak? Nabi Musa. Karena Nabi Ibrahim menyuruh datang ke Nabi Musa. Ada orang Kipti tukaran sama orang Bani Israel. Orang Kipti ini bolonya Fir'aun, orang Bani Israel bolonya Nabi Musa. Orang Bani Israel minta tolong sama Nabi Musa untuk mengalahkan orang Kipti. Diapakan orang Kipti Pak? Ditembak, ditunjuk, apa dicelurit? Ditunjuk. Berarti Nabi Musa pukulannya dahsyat gak Pak? Dahsyat. Kok dahsyat? Nah jenengan bisa paham. Nabi Musa itu loh mulai kecil yang ngapain ini Fir'aun. Fir'aun itu raja apa rakyat? Raja. Lah makannya anak raja dengan anak rakyat bagus mana kira-kira? Kalau makannya anak rakyat kan jadinya kayak jenengan ini kan. Kalau anak raja kuat-kuat Pak. Gizinya bagus. Tiap hari nge-gym. Jadi Nabi Musa pukulannya dahsyat. Nabi Musa tidak mau. Nabi Isa juga tidak mau. Ini kaitannya dengan syafaat. Saya sudah terangkan 2 kali di sini kalau salah. Deretan nabi-nabi tadi ngomong innallaha qad ghadaba al-yawma ghadaban syadidan lam yaghdab mithlahu wala ba'dahu. Allah itu marah hari ini. Tidak pernah marah kepada saya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dimarahi semuanya. Lalu Nabi Muhammad menghadap Allah. Nabinya panjenengan itu. Ustaz, cerita itu kapan? Ya besok Pak, di akhirat. Sekarang kan masih banyak orang hidup loh, belum mati semuanya. Nunggu kalau semuanya mati, dunianya selesai. Kapan Pak Ustaz? Ya enggak ada yang tahu kok kapan. Tidak ada yang tahu. Tapi iman kita bilang gitu, Nabi yang bilang gitu. Baru Nabi Muhammad menghadap Allah. Itulah Nabi yang paling mulia. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini sayyidnya anak Adam. Mudah-mudahan menjenengan yang hadir dan keluarga saya, kita semuanya memperoleh syafaatnya Rasulullah SAW. Yang tidak hadir, ya dapat sama saja Pak, ya.
Ini enaknya orang taklim itu, ya. Jadi sayyid itu maknanya al-malik. Yang kedua sayyid maknanya zauj, suami. Ya, coba sayyid itu loh maknanya suami. Makanya Rasulullah tadi membolehkan jangan robbaka tapi sayyid saja. Karena sayyid maknanya bisa itu. Yang kedua sayyid itu maknanya adalah suami. Tetap di surat Yusuf ayat yang ke-25. Ini agak beda lagi. Sayyid itu maknanya suami. Masih ceritanya mirip dengan itu tadi. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin fa'al faya sayyidaha. Ada kalimat sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Apa bahasa Indonesianya? Surat Yusuf ayat 25. Dan keduanya berlomba menuju pintu. Keduanya itu siapa dan siapa? Yusuf sama Zulaikha. Sama-sama berlomba ke pintu, lari bareng-bareng. Tapi niatnya beda-beda. Nabi Yusuf niatnya apa, Mas? Keluar, digoda perempuan itu. Ini Yusuf Nabi, Pak. Yusuf Rasulullah. Bukan Yusuf Surabaya. Mudah-mudahan kalau ada namanya Yusuf, imannya seperti Nabi Yusuf, Pak. Gitu loh maksudnya. Iya. Digoda enggak direken. Tapi yang perempuan niatnya itu dikunci tadi. Wastabaqal baba. Lanjut. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak. Nah, Nabi Yusuf apanya yang ditarik tadi, Pak? Bajunya dari belakang sampai robek. Kenapa enggak sampai robek, Pak? Kemungkinan satu di antara dua. Satu, nariknya terlalu kuat. Saking senangnya perempuan tadi sama Nabi Yusuf. Tarik sekuat-kuatnya, robek. Yang kedua, kemungkinan bajunya Nabi Yusuf sudah medet. Tarik gini aja robek. Ketika kedua-duanya kepada pintu, lalu perempuan tadi menarik bajunya Nabi Yusuf dari belakang sampai robek. Qalat. Lanjut. Fa'al faya sayyidaha ladal bab. Ketika membuka pintu, lanjut. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu. Suami itu bahasa Arabnya sayyid. Fa'al faya sayyidaha ladal bab. Jadi sayyid itu tidak semuanya maknanya tuan. Tapi ada di dalam Al-Quran maknanya sayyid apa? Suami. Cara Jawane kepergok, kepotokan. Jadi konangan suaminya pas di depan pintu. Tapi yang narik tadi perempuan, ya sampai robek tadi, begitu buka pintu, di depan pintu itu ada suaminya. Ya berarti kamu ketahuan. Ya. Apa omongannya perempuan tadi, Pak? Monggo. Perempuan itu berkata, apa kata-katanya dia? Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Ya, jadi Nabi Yusuf dikejar, ditarik dari belakang, begitu buka pintu, kedapatan di situ ada suaminya, yang ngomong perempuan. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Mas, ini loh yang dituding Nabi Yusuf. Ini orang yang mau menyelingkuhi keluargamu ini diapakan? Disiksa apa dipenjara? Nah, padahal yang punya niat jelek siapa tadi, Pak? Perempuan apa Nabi Yusuf? Perempuan. Yang ngomong gitu tadi siapa? Perempuan. Jangan dilanjutkan. Dasar perempuan, jangan begitu. Ya. Ibu kita juga perempuan. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Yang kita ambil bukan ceritanya itu tadi, tapi yang kita ambil bahasanya. Sayyid itu salah satunya maknanya adalah suami. Sehingga di dalam hadis tadi, supaya tidak salah ucap, orang tidak boleh ngomong sama pembantu dengan pakai kalimat Rabbaka, at'im rabbaka wa waddi rabbaka.
siapkan air untuk mandi, siapkan makanan untuk Rabbaka, Gusti pangeranmu. Tapi disuruh mengatakan apa? Sayyid saja. Karena sayyid lebih ringan maknanya. Kalau Rabbaka konotasinya siapa? Allah. Inilah tauhid. Inilah makna syahadat itu. Bukan hanya dilafalkan la ilaha illallah. Itu juga boleh, tapi memberi makna itu supaya kita tidak menyalahi makna apa yang kita sudah ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Nanti ada lagi yang menarik, Pak. Saya beri contoh yang paling sederhana. Ini ada HP harganya 5 juta. Diambil cucunya kemudian dibanting, dilempar-lemparkan gitu. Orang ngomong gini, itu tadi loh, kok kamu taruh situ. Andai kata tidak kamu taruh situ, kan tidak dibanting-banting. Yang dibahas kalimat andai kata atau seandainya. Insya Allah 2 bulan lagi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang yang barokah oleh Allah SWT, diberikan hidayah Allah SWT. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.